Aksi blokade jalan rusak di Pajampangan, Sukabumi yang diharapkan mempercepat perbaikan justru berujung pada penundaan proyek oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Alih-alih dibenerin, anggaran perbaikan justru dialihkan ke ruas jalan lain di Sukabumi kene. Nah, tentu ini memicu pertanyaan publik, emang apa penyebabnya? Soalnya soal jalan biasanya KDM sangat gercep responnya. Saya mengucapkan terima kasih pada akang-akang yang meluapkan kekecewaan dan kemarahan akibat jalan Jampang Tengah Kiara 2 dalam keadaan rusak. Dan saya tegaskan bahwa anggaran untuk alokasi jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sehingga ruas yang lain tahun ini saya nyatakan 99% dalam keadaan baik setelah nanti proyeknya berjalan. Kang Deddy Mulyadi menilai kerusakan jalan akan terus berulang jika truk odol masih bebas melintas. Menurutnya membangun tanpa penertiban hanya memboroskan anggaran karena jalan bisa kembali rusak dalam waktu singkat. Tah, cerdas kan? Ini disebut efisiensi telur. Buat apa ngebangun kalau faktor utama penyebab kerusakan masih leluasa? Yang mending ditertibkan dulu yang bikin jalan tere rusak. Karak dibangun jalana. Penundaan ini bukan berarti nggak jadi loh ya, tapi anggarannya dialihkan ke jalan-jalan lain di wilayah Sukabumi yang kemungkinan traffic truk odolnya udah kondusif. Ruas jalan tersebut kami alihkan kenapa? Karena tiap hari dilewati truk Toronton, Sumbu 3, overload. Sehingga kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak 68 miliar, tidak ada artinya sama dengan buang garam ke laut. Karena mungkin dalam waktu 5 bulan, 6 bulan akan hancur lagi. Sehingga solusinya kita ingin benahi dulu truk overloadnya, baru kita akan bangun jalannya. Karena itu KDM memprioritaskan penertiban kendaraan overload sebelum melanjutkan proyek perbaikan. Kebijakan ini dianggap strategis oleh sebagian pihak, namun warga Pajampangan masih harus bersabar dengan kondisi jalan yang belum diperbaiki. Inilah pentingnya analisa sebelum bertindak. Alangkah sangat baiknya sebelum menggelar aksi di breakdown dulu faktor-faktor yang menjadi penyebab jalan tere rusak. Kalau yang dituntut adalah penertiban truk-truk odol, lalu percepatan pembangunan infrastruktur jalan, kami yakin hal tersebut akan sangat cepat direspon oleh Kang Deddy Mulyadi karena tuntutannya sudah pas. Kalau menurut dulur semua gimana? Pembentukan Satgas Anti Premanisme. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan. Walaupun sudah minta maaf. Tadi malam, Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai. Akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan. Listrik sudah terkoneksikan dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas Anti Premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan, kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Orang Deddy Mulyadi yang menyatakan pemilu selesai itu adalah janji mimpi bohong. Wadul demi konten. Sehingga ditonton oleh jutaan orang yang menghasilkan duit ada pemilik konten. Hari ini tetap. Apakah Subang ancaman ini akan mempengaruhi? Enggak lah, saya terus. Buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat.
Hari ini tuntutan dari kami, Paguyuban Jampang Tandang Makalangan dan Ormas Garis dan masyarakat semua yang ada di Kecamatan Lengkong, Pebuaran sampai Jampang Tengah, kita ingin segera secepatnya dengan adanya surat dari gubernur terkait pembangunan yang ada di Kiara 2 sampai Cikembar ini dipending dikarenakan ada penyebab itu adalah odol kendaraan yang MST mobil dengan sumbu tinggi hari ini menghambat imbasnya kepada masyarakat tidak dibangunnya rekonstruksi perbaikan jalan Cikembar Kiara 2. Buat sementara akses jalan Lengkong menuju Kiara 2 dan sebaliknya Kiara 2 menuju Lengkong buat sementara ditutup. Korlantas Polri temui KDF di Subang. Dukung kebijakan Deddy Mulyadi. Bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik pertama. Wah, sangat mantep ini ya. Dan tidak luput juga ada beberapa komentar dari netizen. Yang pertama, prestasi KDM mengalahkan presiden. Komentar yang kedua, poin pertama yang paling niat bayar pajak, ngapain harus ribet. Nah, komentar yang ketiga, sangat didukung kebijakan KDM. Komentar yang keempat, KDM sangat cerdas, pantas menjadi presiden 2029. Komentar yang kelima, KDM satset, nggak banyak cincong, bikin yang lain kepanasan. Nah, gimana nih tanggapan kalian tentang gubernur satu ini? Komentar di bawah sini ya. Ultimatum apa? Ultimatum kemarin akan Gua enggak. Ya? Hercules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam santun sadayana. Mengomentari terkait adanya video yang viral bahwa ada ultimatum, ancaman ataupun intimidasi kepada gubernur kita Kang Deddy Mulyadi, bahwasannya beliau menanggapi dengan sangat santai, bahwa beliau tidak gentar. Kami selaku masyarakat Jawa Barat pun mendukung ketegasan beliau dalam menghadapi premanisme. Dan coba kita telaahi ya, bahwa ungkapan Kang Deddy Mulyadi bukan ormasnya, tapi oknum ormas yang menjadi premanisme yang selalu membuat keonaran. Di antaranya adalah mengganggu investasi, mengganggu para pengusaha, adanya pungli-pungli, adanya kekerasan, adanya intimidasi. Itu yang harus dibersihkan di Jawa Barat. Yang inisial HC itu tersinggung apanya? Anda tidak usah tersinggung. Karena ini urusannya adalah dengan Provinsi Jawa Barat, bukan dengan salah satu golongan. Tapi untuk kepedulian selaku gubernur dengan adanya ormas atau oknum ormas premanisme yang justru adalah meresahkan masyarakat. Kalau ormasnya tidak meresahkan masyarakat, membantu masyarakat, itu tidak jadi masalah. Maka saya selaku warga masyarakat Jawa Barat ngadukung pisan karena ketegasan Kang Deddy Mulyadi, bersihkan premanisme, bersihkan para oknum-oknum pungli, bersihkan para oknum-oknum yang suka meresahkan warga masyarakat Jawa Barat, dan Kang Deddy Mulyadi tidak usah gentar. Kami masyarakat Jawa Barat akan siap mendukung selalu beliau. Hijige mau. Lanjutkan Kang Deddy Mulyadi. Aku salut sama Mbak ini, walau bukan orang Jabar, tapi suka sama KDM. Sehat selalu ya, makasih. Sama-sama, kembali kasih buat kakak senior. Jadi aku tuh paling suka kalau warga orang Jawa Barat itu komentar di video-video aku, terus panggil aku teteh. Jadi seakan-akan aku tuh orang Jawa Barat, bukan aku mengaku-ngaku orang Jawa Barat, tidak. Sekali lagi aku sering mengatakan bahwa asalku itu Bondowoso, Jawa Timur. Aku adalah warga Jawa Timur. Tapi aku sangat bangga sekali kepada KDM. Bahkan aku merasa aku tuh juga rakyatnya gitu, dari saking aku fansnya kepada beliau. Tahukah kalian, kalau menurut aku kita itu tidak bisa tidak bisa melarang siapapun ataupun tidak bisa melarang siapapun untuk ngefans kepada seseorang. Ini kalau menurut aku yang komentar ini adalah orang-orang yang begitu baik, orang yang begitu dermawan. Kalau menurut aku, kenapa ada juga yang komentar kadang
gini, malah ngatain aku, ini apa sih, bukan orang Jawa Barat malah ikut-ikutan bikin video KDM, ini apa sih, bukan orang Jawa Barat malah ikut-ikutan ngefan, gak ngurusin keluarga sendiri aja, malah banyak sekali perkataan-perkataan mereka tuh yang seenak mereka itu mengeluarkan kata-kata tadi, padahal tujuan aku itu nge-share video-video KDM itu tidak lain tidak bukan tujuannya hanya ya satu, biar kita itu apa ya, hati kita tuh juga bisalah luluh seperti beliau, paling tidak sama persis 100% seperti beliau, tapi kita itu mau berbagi, kita mau berbuat baik kepada orang lain, kita peduli kepada orang lain, kita itu bermanfaat bagi orang lain. Intinya kita gimana caranya kita mencontoh hal-hal yang baik. Intinya dari KDM itu ceritanya aku tuh sebenarnya sih ndak ini ya, ndak apa ya, tidak terlalu niat. Nah, kalau menurut aku tidak terlalu niat buat video KDM. Awalnya aku tuh cuma cerita-cerita begini saja. Nah, aku tuh lihat TikTok, nah aku tuh scroll HP, terus ada video KDM lewat, dan itu buat aku nangis. Waktu itu aku tuh nangis kesegukan, nangis sejadi-jadinya. Terus aku buka TikTok, aku rekam, aku cerita apa yang aku tadi lihat di TikTok aku waktu lihat video KDM yang buat aku nangis kesegukan. Dan waktu itu video aku tuh, mata aku tuh memang dalam keadaan masih nangis. Nah, dari itu aku tuh, oh iya, aku kok sepertinya KDM ini beda ya. Ini tuh bener-bener pemimpin yang tidak sama dengan yang lainnya. Dari itu aku tuh, kalau menurut aku tidak ada salahnya ya aku nge-share video KDM, apalagi kan ini sangat bermanfaat, bisa menginspirasi bagi orang lain. Buat aku aja yang nonton, aku sangat terinspirasi, aku ingin seperti beliau, aku ingin baik seperti beliau. Jadi ketika aku mau share, ketika aku share video-video KDM, otomatis kan paling tidaklah kita sedikit memiliki yang namanya pahala karena itu bermanfaat untuk orang lain. Itu yang ada di pikiran aku. Ketika kalian itu mikir yang macam-macam, kamu ini buzzer, yang ini yang itu, aku tuh abaikan kalian kalau menurut aku. Kenapa? Karena aku tuh ngefans kepada KDM, kalau menurut aku tuh tidak ada undang-undangnya ya. Jadi kalau kalian sependapat dengan pendapat aku ataupun pemikiran aku, tulis di kolom komentar sebelah sini. Kalau menurut kalian ngefans kepada KDM ada undang-undangnya enggak sih? Jadi kalian komentar aja. Semoga kalian suka dengan video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari aku. Segera dibuka lagi aktivitas produksi kalian tambah. Betul. Hotel arek ilegal, arek legal. Mantap. Anu can anggeus. Urus surat anana aing minta kasih Dedi dah. Kamu bereskeun. Ari jeung manehna cenah gampang yang isi PT, nyum teh. Gratis. Tah enak ku aing di tes geus dicoba tah Kang Dedi Mulyadi teh benar. Aing minta ke kepolisian. Ulah naik itu tapi itu urusan politik. Di sini nutup tambang aya nu legal oge sih nutup. Ulah. Masa naon? Bapak termasuk orang yang berdosa, sudah berkhianat pada rakyat, geus modal rantah para ekonomi masyarakat.